Permainan slow tempo yang dilakukan Persija Jakarta berhasil menciptakan banyak ruang yang bisa dimanfaatkan oleh anak asuh Carlos Peña. Ya, Persija Jakarta berhasil mengalahkan Barito Putra dengan skor akhir 3-0. Gol Persija dicetak oleh Gustavo Almeida di menit 11, asis Rico Simanjuntak. Gol kedua lewat Gustavo Almeida lagi di menit 71 dari titik putih penalti, dan gol ketiga hat-trick Gustavo Almeida di menit 81, asis dari Mace Gayos. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like. Sebelum masuk ke aspek teknis, kita bahas fakta yang menarik dari Gustavo Almeida. Untuk musim kemarin tahun 2023-2024 di Liga 1 Indonesia, sosok pencetak hat-trick pertama yaitu Gustavo Almeida saat Arema FC bermain imbang melawan Persib 3-3. Dan ya, untuk musim baru kompetisi Liga 1 Indonesia tahun 2024-2025, Gustavo Almeida lagi yang menjadi pemain pertama yang membuka keran hat-trick di kompetisi sepak bola Indonesia. Ya, ini vitamin yang sangat amat penting bagi Gustavo Almeida bersama Persija Jakarta untuk mengarungi musim ini, untuk bisa terus menampilkan permainan terbaik dari satu pertandingan ke pertandingan yang lain, seperti yang sudah ditampilkan oleh Gustavo kala bersama Arema FC. Dari satu pertandingan saat Gustavo bersama Arema, teman-teman, terus Gustavo memberikan permainan sangat amat luar biasa, sehingga tak heran CEO Arema FC Mas Iwan Budianto pada saat kita melakukan wawancara eksklusif, value Gustavo Almeida ini sangat amat besar, dan menganalogikan saat Gustavo berlabuh ke Persija Jakarta itu bisa membayar gaji 3 bulan bagi skuad Arema FC di musim kemarin. Nah, wawancara tersebut silahkan saja teman-teman tonton. Dan bagaimana di balik layar perpindahan Gustavo Almeida ke Persija Jakarta dari Arema sudah kita ulas sampai dalam dengan CEO Arema Mas Iwan Budianto. Oke, kita masuk lebih dalam ke aspek pertandingan Persija melawan Barito Putra. Jujur, sepanjang 25 menit sampai dengan 30 menit kurang lebih, teman-teman, aku impress dengan permainan yang ditampilkan oleh Persija Jakarta lewat permainan yang sangat amat slow. Jika tidak begitu banyak ruang untuk memberikan progresif pas ke sektor depan, ditahan Persija itu di bawah. Kudela ke Ferrari sulit progresif pas ke depan, balikkan lagi ke Kudela ke posisi Rizky Ridho, kemudian dibantu oleh dua pemain tengah, ada Ramon Bueno dan Gayos, dan dua pemain tengah ini pun jika kesulitan untuk melakukan progresif pas ke depan, ditahan tempo itu, dibalikkan lagi ke belakang. Apa yang ditampilkan oleh Persija Jakarta tentu mengingatkan kita dengan Borneo FC di musim lalu, dan apa yang ditampilkan juga Borneo FC di Piala Presiden. Borneo juga temponya lamban, slow ball position, teman-teman, akan melakukan passing progresif ke depan, baik itu datar ataupun long pass jika mempunyai kesempatan. Nah, lebih populer lagi apa yang ditampilkan Persija, apa yang ditampilkan oleh Borneo FC, seperti juga kita saksikan Argentina. Tadi juga dimentionkan oleh komentator pertandingan Persija melawan Barito Putra. Slow ball position, tempo memang diatur, terkesan lambat, bahkan mungkin ada yang mengatakan sedikit ngantuk menonton pertandingannya. Ya, itu soal pendapat, teman-teman, tetapi ya dengan cara seperti itu akhirnya klub-klub melakukan possession, kemudian tujuannya jelas bagaimana untuk bisa menggerakkan pemain lawan ketika bertahan. Dalam konteks ini Persija melakukan demikian. Dari data statistik, possession dilakukan Persija itu 61% berbanding 39%. Banyak passing-passing, ada 556 yang sukses itu 500 dengan akurasi 89%. Nah, jadi banyak passing dilakukan. Persija kan jelas bagaimana menggerakkan shape struktur yang dilakukan oleh Barito Putra. Nah, ketika Barito Putra tanpa bola gunakan shape 4-4-2 bergerak itu, akhirnya tertarik pemain Barito, muncul space di situ, passing dilakukan oleh Persija Jakarta. Ya, meskipun ada beberapa pemain Persija Jakarta masih mempertanyakan rekannya, kenapa nggak memberikan passing ke aku sedangkan aku mendapatkan space. Itu yang menjadi bahan yang sangat amat penting
untuk kedepannya bagi Persija Jakarta. Untuk menciptakan space, untuk menciptakan ruang itu nggak mudah. Nah, tetapi di pertandingan pertama bagi Persija Jakarta, good job tentunya, impression yang sangat amat bagus teman-teman. Semoga ya kelas Persija Jakarta bisa melanjutkan tren permainan positif ini. Carlos Peña pun menunjukkan improvement yang sangat amat berkembang lah ya, dari satu pertandingan ke pertandingan yang lain kala Carlos Peña bersama Persija. Persija di Piala Presiden kerap gunakan pola 4-3-3, tetapi secara meyakinkan di pertandingan ini Carlos Peña kembali berlabuh menggunakan sistem 3 back alias 3-4-3. 3-4-3 ini pun ya menciptakan banyak ruang loh. Nanti akan kita bahas menggunakan papan taktikal di area tengah dari Persija Jakarta. Nah, untuk Barito Putra, ya ini Barito Putra tentu di laga pertama melawan Persija lagi bermain di JIS tidak mudah teman-teman. Baik itu Persija pun tentu laga pertama ini tidak mudah. Untuk Barito Putra, mereka baru bisa mengkonsolidasi permainan, baru bisa enjoy itu ya 30 menitan ke atas. Di babak kedua pun akhir udah mulai enjoy. Selebihnya untuk 20-30 menit ke bawah teman-teman, itu mereka sulit untuk bisa menciptakan sebuah peluang. Pelan-pelan akhirnya Barito Putra setelah mereka bisa enjoy menciptakan sebuah peluang kerap dari posisinya Murillo. Nah, Murillo di daerah tersebut ketemu itu dengan Rico Simanjuntak ataupun Ferrari. Kita tahu Rico Simanjuntak atribut defensifnya tidak begitu baik, sehingga ya salah satu opsional yang dilakukan oleh Barito nggak salah untuk menyecar ataupun membongkar pertahanan dari Persija lewat posisinya Rico Simanjuntak teman-teman. Ya, untuk posisi depan Eza Zari teman-teman nggak terlihat di pertandingan ini. Deadlock berhasil dikunci oleh 3 back yang dimiliki oleh Persija Jakarta, Kudela, Rizky Ridho, kemudian ada Ferrari pun termasuk Andri Tani. Ini penting di pertandingan ini tidak melakukan kesalahan-kesalahan elementer, konsentrasi, fokus, dan solid ya. Walaupun ada beberapa kesempatan yang dilakukan ataupun didapatkan oleh Barito, harusnya bisa menciptakan gol lebih klinis teman-teman. Itu nggak bisa secara baik dibaca ataupun diantisipasi oleh pemain-pemain Persija Jakarta. For your information, dengan slow possession yang dilakukan oleh Persija Jakarta, ya akhirnya nggak begitu banyak juga mereka bisa menciptakan sebuah yang namanya peluang teman-teman. Sempat mereka tertekan, sempat mereka sulit keluar dari apa yang dilakukan oleh Barito. Terbukti dari creation yang didapat oleh Barito, Barito mendapatkan 10 kali menciptakan peluang. Bayangkan 10 kali nggak ada satupun gol. Nah, ada tadi sudah kita singgung bagaimana kalau misal lebih klinis ini bisa Barito setidaknya menciptakan sebuah gol, tetapi nggak satupun gol. 10 menciptakan peluang, sedangkan Persija 6, 3 berbuah gol. Jadi secara efektivitas Persija Jakarta oke, sedangkan Barito Putra tentu perlu diasah untuk di pertandingan-pertandingan lainnya. Bagaimana mensinergikan pemain-pemain yang baru, pemain-pemain di atas lapangan untuk bisa memahami apa yang diinginkan oleh Coach Rahmat Darmawan. Ya, kita lihat dulu menggunakan grafis taktikal. Di atas kertas Carlos Peña gunakan pola 1-3-4-3, di belakang penjaga gawang Andri Tani, 3 back Ridho, Kudela, Ferrari, solid. Kemudian di sektor tengah 2 gelandang Gayos, Ramon Bueno, wingback kanan ada Rico Simanjuntak, wingback kiri ada Virgi Andika. Kemudian di depan ada Gustavo Almeida diapit oleh Rio Matsumura dan Witan Sulaiman. Sedangkan Barito Putra bersama Coach RD gunakan pola 1-4-2-3-1 atau bisa disebut menggunakan pola 1-4-3-3. Ketika bertahan, Barito Putra gunakan shape 4-4-2. Aymar turun, oke, membantu Nathanael, Siringo dan Firly Madinda di depan bersama Eze Zari. Oke, salah satu hal yang dilakukan Persija Jakarta dengan skema ini ya memanfaatkan dan menciptakan overload, spread out pada saat melakukan attacking. Virja menjaga sisi kelebaran, Rico Simanjuntak menjaga sisi kelebaran, Ferrari akan naik, Kudela akan naik, Ridho akan naik. Nah, dari aspek shape seperti ini bisa kita lihat skema Persija melakukan attacking itu 3-2-5. Tadi sudah kita katakan overload. Nah, di sini overload muncul. Virja, Rio menghadapi Buyung Ismu, termasuk juga di posisi ini Witan, Rico. Nah, jadi peran dari Rio, peran dari Witan di koridor half space sangat amat penting jika kita bicara pola 3-4-3 ini. Nah, ketika posisi seperti ini
tentu Rio mempunyai kesempatan untuk bisa mengikat Buyung agar Firja mendapatkan space. Nah, seperti ini. Dan itu terjadi. Banyak sekali space, teman-teman. Nah, akhirnya butuh ya, kalau kita bicara sistem 3-2-5 menghadapi 4-4-2, peran dari sayap kanan ataupun sayap kiri dari Barito untuk track back. Tetapi nggak begitu menonjol sisi defensif track back yang dilakukan oleh kedua sayap tersebut. Nah, ketika kedua sayap tersebut ikut ke bawah, ya tentu akan mempengaruhi counter yang dilakukan oleh Barito Putra. Meskipun perlu digarisbawahi, ada beberapa kali Aimar ataupun Murilo mencoba membantu pertahanan secara superioritas 5 lawan 4. 5 pemain Persija, 4 pemain Barito. Siapa yang akan lebih mudah untuk melakukan kombinasi? Tentu Persija Jakarta. Dan kredit poinnya Persija Jakarta ketika mereka unggul menciptakan overload, teman-teman, berani ya melakukan permainan di ruang sempit. Itu sih salah satu hal yang menonjol. Meskipun nggak konsisten, tetapi itu bisa mengotak-ngatik, membuat kekacauan terhadap struktur organisasi dari Barito Putra. Kemudian selain overload yang dilakukan oleh Persija, ada muncul yang namanya ruang. Nah, di sini kan ibaratnya seperti Persija main pakai 2 pemain di tengah. Gayos akan head to head dengan Firly, Ramon Bueno head to head dengan Nathanael Ringo ataupun sebaliknya. Inilah dia peran dari Rio Matsumura ataupun Witan yang bergerak di koridor half space. Akhirnya memunculkan opsi passing untuk posisi Witan ataupun Rio dengan skematisasi akhirnya 4 versus 2, atau Gustavo Almeida yang bergerak secara dinamis, kadang dia bergerak di tengah, kadang dia hybrid untuk melebar, teman-teman. Nah, tak heran akhirnya sering diberi bola ke Rio, sering lagi diberi bola ke Witan, dan cara Persija Jakarta untuk memanfaatkan Rio dan Witan ini halus. Dan impression tersebut terjadi sepanjang 25 menit sampai dengan 30 menit. Seiring berjalannya waktu, hal tersebut pelan-pelan bisa ya dibaca oleh Barito Putra, sehingga Persija Jakarta pun sulit untuk mengaplikasikannya lagi. Ya, dengan sulit untuk melakukan hal demikian, ya salah satu alternatif tentunya dilakukan oleh Persija terus-menerus ya melakukan possession tadi. Untuk apa? Untuk bisa merenggangkan pass move, passing gerak. Nah, renggang itu akhirnya dapat lagi space terhadap Witan, space lagi terhadap Rio Matsumura. Nah, di saat progressive fast yang dilakukan oleh Persija Jakarta pun lewat 3 pemain belakang lamban, kerap Gayos turun ke bawah, ambil bola, ataupun Ramon Bueno ambil bola ke bawah. Nah, ini kan untuk kembali, teman-teman, bagaimana menggerakkan sektor pemain tengah dari Barito Putra ini juga, sehingga ketika mereka bergerak teralih fokusnya lewat gerakan dilakukan oleh Ramon Bueno. Akhirnya lagi muncul Witan, muncul lagi Rio Matsumura buka dan switch ke sini. Dan dengan cara itu harusnya Persija Jakarta bisa lebih tahu how to-nya ya, bagaimana untuk bisa memanfaatkannya ya. Tetapi untuk pertandingan pertama, good job, good permainan yang dilakukan oleh Persija Jakarta, dan menyulitkan Barito Putra pun untuk terus bisa mengembangkan permainan mereka. Hal tersebut akhirnya direpetisi, dan ya gol pertama lewat dari asis Rico Simanjuntak, kemudian Gustavo Almeida, itu kemampuan yang sangat amat baik. Jadi sisi kelebaran Firja kiri, Rico kanan, teman-teman, memang agresif, mengalami masalah dari Barito Putra. Oke, mungkin sampai sini aja. Kita lihat perkembangan Persija Jakarta di pertandingan-pertandingan selanjutnya, dan kita pun menantikan bagaimana perbenahan yang dilakukan oleh Barito Putra, teman-teman. Di babak kedua, beberapa pergantian pemain dilakukan oleh Barito Putra. Misalnya dimasukkan Excel Timothy Josep Runtakahu, teman-teman. Dia lebih dekat posisi dengan Eze Jari, memberikan warna baru ya lewat kecepatannya. Barito akhirnya sering meletakkan bola tersebut di belakang garis pertahanan Persija Jakarta. Ada satu kesempatan yang sangat amat vital tentunya, tetapi tidak bisa dikonversi secara prima. Oke, mungkin sampai sini aja dulu, teman-teman. Video gimana menurut teman-teman? Coba silahkan terus di kolom komentar. Bye.